Pernah nggak sih ngerasa capek banget sampai rasanya udah nggak sanggup ngapa-ngapain lagi? Tapi anehnya makin dipaksa bukannya membaik, malah makin parah. Nah, di pembahasan kali ini kita akan ngobrolin sebuah cara untuk pulih dari kelelahan yang mendalam. Bukan dengan paksaan, tapi dengan sebuah pendekatan yang jauh lebih lembut, yang berbasis sains namanya teknik embun. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Energi rasanya udah 0%, tapi kerjaan tuh nggak ada habisnya. Terus kita coba paksain, dorong diri lebih keras, tapi kok ya rasanya malah makin nggak karuan. Nah, kita akan bedah bareng-bareng kenapa sih ini bisa terjadi dan apa sebetulnya dibutuhkan tubuh kita di momen-momen seperti itu. Oke, ini membawa kita ke konsep kuncinya, titik nol. Ini penting banget untuk dipahami. Ini bukan sekedar capek biasa ya. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita benar-benar udah sampai di batas paling ujung dari kemampuan kita. Jadi, titik nol itu adalah saat di mana energi kita tuh benar-benar terkuras habis. Pikiran jadi lemot dan kita jadi ngerasa kayak hilang arah. Tapi catat ini ya, secara biologis ini bukan tanda kelemahan. Justru ini adalah mekanisme darurat dari tubuh kita untuk menghentikan siklus stres yang udah nggak bisa ditolerir lagi. Anehnya ya, di fase ini saran-saran umum kayak ayo tetap produktif atau coba deh berpikir positif itu justru bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena sistem saraf kita yang udah kelelahan itu nggak butuh dorongan yang lebih keras lagi. Dia butuh sesuatu yang sama sekali berbeda. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Penting banget untuk diingat, sampai di titik nol itu bukan sebuah kegagalan pribadi. Anggap saja ini sebagai alarm biologis yang sangat penting dari tubuh kita. Nah, pusat dari semua ini adalah sistem saraf otonom kita. Gampangnya, ini tuh kayak sistem autopilot di tubuh. Dialah yang ngontrol detak jantung, pernafasan, respon stres, semuanya otomatis, tanpa perlu kita pikirin. Dan dialah yang menentukan kapan kita harus siaga dan kapan kita bisa rileks untuk pemulihan. Sistem ini punya dua mode utama. Ada mode bertahan, di mana kita siaga tinggi, jantung deg-degan, napas jadi pendek. Lalu ada mode pemulihan, di mana kita merasa aman, detak jantung stabil, napas dalam, dan otot jadi rileks. Nah, kelelahan yang mendalam itu pada dasarnya berarti kita lagi nyangkut, terjebak terlalu lama di mode bertahan. Jadi, coba deh lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Titik nol itu adalah cara tubuh kita menekan tombol stop darurat. Ini upaya terakhirnya untuk melindungi kita dari kerusakan akibat stres jangka panjang ya, dengan cara mematikan sistem untuk sementara. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa keluar dari mode ini dengan aman? Nah, jawabannya ada pada sebuah pendekatan yang berbeda. Sebuah jalan baru menuju pemulihan. Dan ini adalah inti dari solusinya. Saat sistem kita sudah kelebihan beban, yang kita butuhkan itu bukan dorongan yang lebih kuat, bukan. Tapi sebuah sinyal yang jelas bahwa kita ini aman dan kita boleh kok untuk beristirahat. Disinilah kita memperkenalkan teknik embun. Kenapa disebut embun? Karena cara kerjanya itu halus banget. Embun kan nggak datang tiba-tiba kayak hujan badai ya. Dia munculnya perlahan di permukaan yang tenang. Nah, kuncinya di sini adalah tenangkan tubuh lebih dulu, baru biarkan pikiran mengikutinya. Jadi, gimana sih cara kerja pendekatan tubuh dulu ini secara biologis? Ini mungkin agak kebalik dari yang biasa kita bayangkan. Prosesnya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kita fokus tenangkan tubuh. Ini akan mengirim sinyal aman ke sistem syaraf kita. Nah, ketika sistem syaraf sudah merasa aman dan rileks, barulah pikiran kita akan ikut tenang secara alami. Ada pemain kunci dalam proses ini. Namanya saraf vagus. Anggap aja ini kayak saklar biologis yang bisa mengubah mode tubuh kita dari mode tegang ke mode tenang. Teknik embun ini intinya adalah cara kita untuk menekan tombol tenang lewat saraf vagus ini. Hasilnya, wah keren banget. Saat sistem saraf kita tenang, bagian otak yang tugasnya untuk berpikir jernih, namanya prefrontal cortex, akhirnya bisa berfungsi normal lagi. Emosi jadi lebih stabil, masalah yang tadinya kelihatan rumit jadi lebih jernih. Perubahan mental ini terjadi secara alami loh, bukan karena dipaksa. Jadi, apa inti dari semua ini? Ini adalah pemahaman yang baru tentang pemulihan. Bahwa proses pemulihan itu sebetulnya bersifat lembut dan bertahap. Metafora ini benar-benar pas. Perubahan itu nggak harus selalu dramatis dan heboh. Seperti embun,
Dia bisa datang pelan-pelan, hampir nggak kelihatan, tapi tahu-tahu seluruh keadaan sudah berubah. Jadi tujuannya bukan untuk mengubah hidup kita dalam semalam. Bukan. Tujuannya adalah menggeser tubuh kita keluar dari mode bertahan. Ketika itu terjadi, masalah yang sama akan terasa jauh lebih ringan. Bukan karena masalahnya jadi kecil ya, tapi karena kapasitas kita untuk menghadapinya sudah pulih kembali. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Gimana kalau ternyata kunci untuk bangkit kembali itu bukan dengan memaksa diri lebih keras, tapi justru dengan menciptakan rasa aman terlebih dahulu dari dalam diri kita? Coba pikirkan itu. Sampai jumpa di lain kesempatan.